Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Ekadiana dengan NIM 24053119. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh soal mengenai pajak penghasilan 21. Di sini, saya memiliki 6 buah contoh soal, yang mana di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara saya mendapatkan hasil dari jawaban soal-soal ini. Langsung saja kita masuk pada soal pertama, yaitu tentang pegawai tetap. Di sini kita memiliki soal yang mana PT Maju Jaya memiliki 2 orang pegawai. Pegawainya yang pertama yakni Andi memiliki 2 anak, gaji pokoknya adalah 8 juta per bulan, tunjangan tetapnya 2 juta per bulan, dan iuran pensiunnya adalah 200.000 per bulan. Sedangkan Budi, beliau belum menikah dan tidak memiliki tunjangan, gaji pokoknya 10 juta per bulan, menerima bonus 20 juta pada bulan Desember, dan membayar iuran pensiun sebesar 250.000. 250.000 per bulan. Perusahaan juga menanggung iuran JHT atau jaminan hari tua sebesar 3,7% serta JKK atau jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,8% dari gaji pokok. Maka tugasnya adalah hitunglah PPh 21 terutang untuk masing-masing pegawai secara tahunan dan bulanan. Yang kedua, analisis apakah beban pajak masing-masing pegawai sudah sesuai dengan tarif progresif pasal 17. Dan baiklah, pada soal satu ini kita memiliki data. Data pertama yakni data Andi. Status beliau adalah kawin dan memiliki 2 anak. Gaji pokoknya adalah 8 juta, tunjangan tetapnya 2 juta, iuran pensiunnya 200, dan JHT-nya adalah 3,7 dikali dari gaji pokok, serta JKK-nya adalah 0,5 dikali gaji pokok. Dan untuk data Budi, statusnya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, gaji pokoknya 10 juta, bonusnya adalah 20 juta pada bulan Desember, JHT-nya 3,7 dikali gaji pokok, dan JKK-nya adalah 0,5 dikali gaji pokok. Maka, yang pertama-tama kita akan mencari PPh 21 Andi. Untuk mencari PPh 21 ini ada 3 cara. Cara pertama, kita lebih tepatnya adalah 3 langkah. Langkah pertama, kita akan mencari penghasilan brutonya. Untuk mencari penghasilan bruto yang kita tentukan adalah gaji pokok, tunjangan tetap, JHT, dan JKK jika ada. Di sini gaji pokok Andi adalah 8 juta. Tunjangan tetapnya 8 juta. Bentar, gaji pokok Andi adalah 8 juta. Tunjangan tetapnya adalah 2 juta. JHT-nya adalah 3 juta, 3,7% dikali 8 juta. Kenapa 8 juta? Karena pada soal tadi, perusahaan hanya menanggung JHT dan JKK dari gaji pokok, bukan dari hasil pendapatan dia selama 1 tahun. Maka karena dari gaji pokok, maka 3,7% ini dikalikan dengan 8 juta, sesuai dengan gaji pokok yang diterima Andi per bulan tadi. Maka akan memperoleh hasil 296.000. JKK-nya adalah 0,5% dikali 8 juta, sama seperti JHT tadi, maka akan mendapatkan hasil 40.000. Maka penghasilan brutonya adalah 8 juta, hasil dari gaji pokok tadi, ditambahkan dengan 2 juta tunjangan tetap, ditambah 296.000 yang didapatkan dari JHT, ditambah 40.000 didapatkan dari JKK. Maka penghasilan bruto Andi selama 1 bulan adalah 10.336.000. Dan untuk setahunnya adalah 100
24.332.000. Langkah kedua, kita akan menentukan pengurangan. Di mana pengurangan ini kita harus mengetahui biaya jabatannya dulu. Untuk biaya jabatan ini kita dapatkan dari 5% dikali penghasilan bruto, di mana ini maksimalnya hanya 500.000 per bulan, tidak boleh lebih. Dan iuran pensiun, sesuai dengan data yang ada di soal. Maka biaya jabatan Andi adalah 5% dikali penghasilan bruto. Tadi penghasilan bruto yang kita dapat selama 1 bulan adalah 10.336.000. Maka 5% dikali 10.336.000 mendapatkan hasil 516.800 rupiah. Karena maksimalnya adalah 500, maka 800 rupiah ini kita hilangkan. Maka biaya jabatan Andi selama 1 bulan hanya 500.000. Dan iuran pensiunnya sesuai soal tadi adalah 200.000. Maka total pengurangan Andi selama 1 bulan, yakni 500.000 ditambah dengan 200.000, maka akan mendapatkan hasil 700.000 per bulan. Jika dikalikan setahun, maka pengurangannya adalah 8.400.000 selama 1 tahun. Selanjutnya kita akan mencari langkah ketiga, akan mencari PPh 21-nya. Di mana pada PPh 21 ini, yang pertama kita harus mencari penghasilan netonya selama 1 bulan. Penghasilan neto ini dicari dengan penghasilan bruto dikurang dengan pengurangan. Tadi penghasilan brutonya selama 1 bulan adalah 10.336.000 dikurang dengan pengurangannya adalah 700.000. Maka akan mendapatkan hasil 9.636.000. Ini untuk sebulan. Kalau untuk setahun, maka 9.636.000 ini kita kalikan dengan 12, maka akan mendapatkan hasil 115.632.000. Ini adalah penghasilan neto Andi selama 1 tahun. Karena Andi sudah kawin dan memiliki 2 tanggungan, maka kita akan mencari PTKP-nya. Keterangan untuk PTKP ini untuk wajib pajak perorangan itu adalah 54 juta setahun. Apabila dia sudah menikah, maka akan ditambahkan 4.500.000. Dan apabila dia sudah memiliki anak atau tanggungan, maka akan ditambah lagi 4.500.000 per tanggungan. Maksimal 3 tanggungan. Maka Andi yang wajib pajak per orangnya adalah 54 juta, ditambahkan karena dia sudah menikah, ditambah 4.500.000, dan ditambahkan 9 juta. 9 juta ini didapat dari 450.000 dikali 2. 2 ini adalah tanggungan Andi. Maka mendapatkan hasil 9 juta. Maka penjumlahan dari ini semua adalah 67.500.000. Maka untuk PKP-nya adalah 115.632.000 ini didapatkan dari penghasilan neto sebulan dikurang dengan 67.500. 67.500 ini adalah PTKP-nya tadi. Maka akan mendapatkan hasil 48.123.000. Ini harus dibulatkan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang tentang PPh yang mengatakan bahwa besaran penghasilan pajak harus dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Maka dari 48.123.000 ini harus dibulatkan ke bawah, maka akan mendapatkan hasil 48 juta. Maka PPh 21 Andi adalah 5% dikali 48 juta, 48 juta
maka akan mendapatkan hasil 2.400.000 per tahun. Dan per bulannya adalah 200.000. Jadi PPh 21 Andi selama setahun adalah 2.400.000, sedangkan per bulan adalah 200.000. Selanjutnya kita akan menghitung PPh 21 Budi. Selanjutnya, untuk Budi, sama seperti Andi tadi, ada 3 langkah yang harus kita lewati. Langkah pertama yaitu kita harus mencari penghasilan brutonya terlebih dahulu. Sesuai data tadi, gaji pokok Budi di sini adalah 10 juta. Dan Budi juga menerima bonus tambahan, tetapi bonusnya itu hanya diterimanya pada akhir tahun, yaitu pada bulan Desember, yakni sebesar 20 juta. JKK-nya adalah 50.000 dan JHT-nya adalah 370.000. Maka penghasilan bruto Budi selama 1 tahun adalah 10 juta ditambah selama 1 bulan, yakni 10 juta ditambah 50.000 ditambah 370.000 adalah 10.420.000. Ini selama per bulan, sebulan. Jika selama setahun akan mendapatkan hasil 125 juta 40.000 per tahun. Apabila ditambahkan dengan bonus 20 tadi, maka penghasilan bruto Budi selama 1 tahun adalah 145 juta 40.000. Langkah kedua kita akan mencari pengurangannya. Di mana sama seperti Andi tadi, biaya pengurangan akan dicari. Yang pertama adalah biaya jabatannya terlebih dahulu, yakni 5% dikali 10 juta 420.000, di mana 10 juta 420.000 ini didapat dari hasil pengurangan bruto selama Budi selama 1 bulan tadi. Maka akan mendapatkan hasil 521.000. Karena maksimalnya adalah 500, maka biaya jabatan Andi hanya 500.000. Dan iuran pensiun tadi seperti di soal, iuran pensiun Budi yakni 250.000. Maka pengurangan Budi 500.000 ditambah 250.000, maka akan mendapatkan hasil 750.000 per bulan. Apabila ditahunkan, maka akan mendapatkan hasil 9 juta selama 1 tahun. Ini adalah pengurangan biaya pengurangan penghasilan Budi selama 1 tahun dan 1 bulan. Langkah ketiga, kita akan mencari PPh 21, di mana yang pertama kita akan mencari neto selama sebulan, yakni 10.420.000 dikurang 750. Maka akan mendapatkan hasil 9.670.000. Ini selama sebulan. Apabila selama setahun, hasilnya adalah 116.040.000. Ini tanpa bonus yang 20 juta tadi. Apabila telah ditambahkan bonus, maka penghasilan neto Budi selama 1 tahun adalah 136.040.000. Pengurangan PTKP karena Budi belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, jadi pengurangannya hanya dikurangkan dengan wajib pajak yang 54 juta tadi. Maka pada PKP-nya 336.040.000 ini neto setahun dikurang dengan wajib pajak 54 juta. Maka akan mendapatkan hasil 82 juta 40.000.
dan harus dibulatkan. Sama seperti yang saya bilang tadi, dia harus dibulatkan ke bawah. Maka PKP Budi adalah 82 juta. Selanjutnya, PPh-nya akan mendapatkan hasil 5% dikali 60 juta, 60 juta, karena Budi ini penghasilan satu tahunnya adalah 82 juta, maka Budi dikenakan lapisan maka Budi dikenakan tarif lapisan kedua. Karena apabila sudah lebih dari 60 juta, maka tarif lapisan keduanya dikalikan 5%. Jadi kalau untuk 60 juta tarifnya itu hanya dikalikan 5%. Jadi 5 dari 82 juta, dari 82 juta ini 60 jutanya kita kalikan 5%. Sedangkan lebihnya yakni 22 juta kita kalikan 15%. Yang 60 jutanya mendapatkan hasil 3 juta dan yang 22 jutanya mendapatkan hasil 3.300.000, maka setelah ditambahkan mendapatkan hasil 6.300.000. Maka PPh 21 Budi selama 1 tahun adalah 6.300.000 dan selama 3 bulan adalah selama per bulan adalah 525.000. 552.000. Maka segitulah hasil dari PPh 21-nya Budi dan Andi. Selanjutnya, kita akan masuk ke soal nomor 2, yang mana kasusnya ini adalah pensiunan. Di pensiunan. Soalnya adalah seorang mantan pegawai menerima uang pensiunan berkala 4 juta sebulan dan jasa produksi 15 juta pada awal Juni. Dan di sini status dia adalah kawin tetapi tidak memiliki tanggungan. Maka perintahnya adalah hitunglah PPh 21, hitunglah PPh 21 pensiunan berkala dan jasa produksi tersebut. Di sini pertama-tama kita akan mencari datanya, di mana uang pensiunannya tadi adalah 4 juta selama 1 bulan. Jasa produksinya adalah 15 juta yang hanya didapatkan pada awal Juni. Dan statusnya adalah kawin tanpa tanggungan. Dan biaya maksimal, untuk pensiunan, biaya maksimal yang dikenakan hanya 200.000. Maka, yang langkah pertama, sama seperti soal nomor 1 tadi, kita harus melalui 3 langkah. Langkah pertama yaitu harus mencari penghasilan bruto. Di mana penghasilan brutonya ini yakni dari uang pensiun, yakni 4 juta dikalikan 12. 12 ini adalah per 1 tahun. 1 tahun adalah 12 bulan. Maka 4 juta dikali 12 bulan adalah 48 juta per tahun. Maka uang pensiunan orang ini adalah 48 juta selama 1 tahun. Dan jasa produksinya tadi adalah 15 juta yang dia terima pada bulan Juni. Maka penghasilan brutonya ini ditambahkan dari 48 juta ditambah 15 juta, yakni mendapatkan hasil 63 juta selama 1 tahun. Ini adalah penghasilan brutonya selama 1 tahun. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah pengurangan. Untuk pensiunan, hanya seperti yang saya bilang tadi, untuk
pensiunan, biaya jabatannya ini hanya dikenakan maksimal 200.000 per bulan. 200.000 per bulan dan 2.400.000 per tahun. Maka pengurangannya hanya segini. Karena si pegawai tersebut ini tidak memiliki sudah pensiun, maka dia tidak memiliki iuran pensiunan lagi. Jadi pengurangannya hanya 200.000 per bulan dan 2.400.000 per tahun. Selanjutnya adalah PPh 21. Pada PPh 21 ini kita harus menentukan neto setahunnya terlebih dahulu. Neto setahunnya ini yakni 36 juta. 36 juta ini didapat dari penghasilan bruto dia selama 1 tahun tadi, yang ini. Dikurang 2.400.000. 2.400.000 yakni pengurangan dia tadi, yang ini. Maka akan mendapatkan hasil 60.600.000. PTKP-nya karena dia kawin tapi tanpa tanggungan, maka 60 juta ini, 60.600.000 ini hanya 60.600.000 ini kita kurangi dengan 58.500.000. Kenapa 58 juta? 58 juta ini didapat dari hasil wajib pajak yang 54 juta ini ditambah karena dia kawin ditambah 4.500.000. Ditambah 4.500.000. 54 juta ditambah 4.500.000 mendapatkan hasil 58.500.000. Maka disinilah dapat hasil 58.500.000. Maka PKP pegawai pensiunan ini adalah hasil dari PTKP yakni 2.100.000 yang dibulatkan karena harus dibulatkan ke dalam bulatan rupiah, maka PKP-nya hanya 2 juta. Selanjutnya PPh 21. PPh 21-nya 5% dikali 2 juta adalah 100.000 per tahun. Maka PPh 21 si pegawai pensiunan ini selama 1 tahun adalah 100.000 per tahun. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini adalah tentang tenaga ahli. Di mana pada soalnya, yakni 3 orang tenaga ahli bekerja sebagai konsultan proyek 3 bulan. Dan yang pertama adalah Rina, di mana Rina ini memiliki NPWP dengan gaji 15 juta per bulan. Tono tidak memiliki NPWP, gajinya 10 juta per bulan, dan Sari memiliki NPWP, gajinya 5 juta per bulan. Tugasnya, yang pertama kita hitung PPh 21 masing-masing sesuai dengan ketentuan penghasilan tidak berkesinambungan. Yang kedua adalah evaluasi perbedaan beban pajak antara yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Dan yang ketiga adalah analisis dampak kepemilikan NPWP terhadap strategi perencanaan pajak perusahaan. Di sini kita memiliki data. Datanya yakni Rina yang memiliki NPWP, gajinya adalah 15 juta per bulan. Apabila 3 bulan, maka gajinya adalah 45 juta. Tono tidak memiliki NPWP, gajinya 10 juta per bulan. Apabila 3 bulan, gajinya adalah 30 juta. Dan Sari yang memiliki NPWP, gaji 5 juta per bulan. Apabila di 3 bulankan, maka gajinya adalah 15 juta per 3 bulan. Di sini penghasilannya tidak berkesinambungan atau tidak tetap. Maka sama seperti soal sebelumnya, kita akan melewati 3 langkah. Langkah pertama, kita harus mencari penghasilan brutonya. Penghasilan bruto tenaga ahli ini kita kalikan 3 karena mereka hanya bekerja selama 3 bulan.
yang mana Rina penghasilan brutonya adalah 45 juta, Tono 30 juta, dan Sari 15 juta. Selanjutnya kita akan mencari dasar pengenalan, yang dimana tadi kita akan mencari pengurangan. Untuk tenaga ahli bukan pegawai tetap, tidak ada biaya jabatan atau iuran pensiunan, tetapi ketentuan pengurangan berupa 50% dari penghasilan bruto adalah normal penghasilan neto. Maka dasar pengenalan pajak atau DPP-nya adalah Rina 50% dikali 45 juta adalah 2.500.000, dan Tono 50% dikali 30 adalah 15 juta, dan Sari 50% dikali 15 juta adalah 7.500.000. PPh 21, selanjutnya kita akan menghitung PPh 21. Untuk Dina yang memiliki NPWP, PPh 21-nya hanya 5%, kita kalikan dengan 22.500.000 tadi yang didapatkan dari DPP tadi adalah 1.100.000. Ini per 3 bulan. Per bulannya adalah 366.000. PPh 21 Rina selama per bulan. Dan untuk Tono, karena Tono tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan biaya tambahan 20% eh, dari tarif nominal. Maka untuk yang seperti biasanya 5% dikali 15 juta, hasilnya adalah 750.000. 750.000 per 3 bulan, 750.000 per 3 bulan, dan lanjut. Karena Tono tidak memiliki NPWP, jadi ditambah 20% dari tarif normal. Untuk 5%-nya tadi, untuk 5% seperti biasa, kita cari akan mendapatkan hasil 750.000 per 3 bulan. Ditambah 20%, 20% tarif normal pajak itu kan 100%, ditambah 20%, maka tambahan Tono yang tidak memiliki NPWP adalah 120. Maka dari 750 itu kita kalikan 120%. Maka akan mendapatkan hasil 900.000 per 3 bulan dan 300.000 per bulan. Untuk Sari sama seperti Rina, 5% dikali 7.500.000. Maka hasilnya 3.775.000 per 3 bulan dan 125.000 per bulan. Hmm. Selanjutnya, kita akan mengevaluasi perbedaan pajak NPWP dan non-NPWP. Rina dan Sari yang memiliki NPWP hanya dikenakan tarif normal sebanyak 5%. Sedangkan Tono yang tidak memiliki NPWP, dia juga dikenakan tarif 5%. Tetapi dia dikenakan tarif tambahan sebesar 20% dari tarif normal. Itulah perbedaan memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP, yakni ditambahan 20% tadi. Sedangkan dampak kepemilikan NPWP terhadap strategi perencanaan pajak
perusahaan adalah yang pertama, perusahaan akan lebih efisien jika hanya merekrut pekerja yang memiliki NPWP. Yang kedua, yakni menghindari beban pajak tambahan, yakni yang 20% tadi. Apabila pegawainya tidak memiliki NPWP, maka perusahaan akan dikenakan biaya pajak tambahan selama 20%. Dan yang ketiga adalah bukti pemotongan dapat dilaporkan di SPT masa PPh 21 tanpa dikenakan biaya tambahan apabila pegawainya memiliki NPWP. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki soal keempat, di mana soal keempat ini adalah tentang pegawai tidak tetap atau pegawai harian. Soalnya, Dina bekerja selama 20 hari dalam sebulan dengan upah 500.000 per hari. Status Dina adalah tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Tugas kita di sini adalah untuk menghitung PPh 21 Dina untuk bulan tersebut. Dan yang kedua adalah analisis apakah Dina tidak kena pajak harian atau hanya setelah melewati ambang kumulatif bulanan. Di kasus Dina ini, kita memiliki data, yakni status Dina adalah tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Dan yang kedua adalah upah harian Dina. Upah harian Dina selama 1 hari ini adalah 500.000. Dan lama Dina bekerja adalah 20 hari selama 1 bulan. PTKP-nya 54 juta per tahun. 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan atau 150.000 per hari. Dalam peraturan pajak, khususnya dalam peraturan pajak tentang PPh 21 PTKP harian, pegawai harian tidak tetap ini tidak dihitung dari jumlah hari kerjanya, melainkan dari konvensi standar 1 tahun pajak, yaitu 336 hari. Maka PTKP tahunan Dina tetap 54 juta dikali ini didapatkan dari hasil pengalian 360 hari, bukan 200 harian. Bukan 200 harian karena 20 hari dia bekerja. Maka penghasilan bruto Dina adalah 500. 500 ini adalah upah harian Dina tadi. Dikali 20 hari, 20 hari ini adalah hari kerja dia. Dina kan bekerja 20 hari dalam sebulan. Maka penghasilan bruto Dina selama 1 bulan itu adalah 10 juta. Jadi penghasilan bruto Dina selama 1 bulan adalah 10 juta. Langkah kedua, kita akan mencari analisis ambang batas. Untuk pegawai tidak tetap, untuk pegawai tidak tetap, eh, menurut eh, menurut per 16 PJ 2016, jika upah hariannya kecil dari 450.000, maka tidak akan dipotong PPh 21. Asal kumulatifnya per bulannya besar kecil dari 10.200.000, maka itu tidak akan dipotong PPh 21. Tetapi jika upahnya besar dari 450.000 dan kumulatifnya di atas 10.200.000, maka penghasilannya akan dipotong PPh 21. Kondisi dinas saat ini, upah hariannya itu 500.000. Ini besar dari 450.000. Maka Dina akan tetap dikenakan PPh 21.
karena melebihi 450.000 ini, meskipun total pensiunnya total per bulanannya masih kurang dari 10.200.000. Maka kita akan menghitung PPh satu karena Dina mendapatkan potongan dari PPh satu. Untuk menghitung PPh satu ini, pertama yang kita cari adalah dasar pengenalan pajak harian. Untuk dasar pengenalan pajak harian atau DPP ini didapatkan dari hasil upah harian dikurangkan PTKP harian. PTKP harian untuk pegawai tetap harian ini adalah sebesar 150.000. Maka upah hariannya 500.000 dikurang 150.000 adalah 350.000. Maka DPP Dina adalah 350.000. Untuk selanjutnya adalah pajak harian. PPh 21-nya 5% dikali 5% dikali upah harian dikurang PTKP harian. PTKP harian dikurang upah harian ini sudah kita cari, yakni yang 350.000 ini. Maka 5% dikali 350.000 adalah 17.500 rupiah per hari. 17.500.000 per hari. Untuk 20 hari kerja, maka PPh 21 Dina adalah 350.000. Maka PPh 21 Dina yang bekerja selama 20 hari ini yakni sebesar 350.000 selama 1 bulan per 1 bulan. Next, kita akan lanjut kepada soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini, kasusnya tentang pegawai lepas. Soalnya, Rudi adalah pegawai lepas yang mengajar 10 kali dalam setahun. Dengan honor 1.500.000 per sesi, tidak rutin. Ini hanya diterima ketika dia mengajar. Dan dia ini memiliki NPWP. Jadi, tugas kita di sini adalah hitunglah PPh 21 yang dipotong setiap kali Rudi menerima honor. Yang kedua, coba analisis apakah penghasilan tidak dikategorikan tidak berkesinambungan atau berkesinambungan. Dan yang ketiga adalah evaluasi dampak beban pajak jika perusahaan mengubah pola yang harian ini menjadi kontrak 3 bulan. Yang pertama, kita akan mencari PPh 21. Pada soal ini kita mendapatkan data yakni Rudi memiliki NPWP. Dia bekerja 10 kali dalam setahun. Ini tidak rutin. Dan sekali mengajar itu dia mendapatkan gaji sebesar 1.500.000. Apabila setahun, maka 1.500.000 dikali 10. 10 ini adalah 10. Dia akan mengajar 10 hari dalam 1 tahun. Maka akan mendapatkan hasil 15 juta. Ini adalah data pada soal ini. Maka, untuk penghasilan brutonya, honornya Rudi tadi itu kan 150 per sesi. Karena ini kotor, maka 150 itu langsung saja kita anggap sebagai penghasilan bruto Rudi selama 1 tahun. Selama 1 kali mengajar atau per sesi. Selanjutnya adalah pengurangan. Untuk pengurangan, pegawai lepas tidak dikenakan biaya jabatan, tetapi memberi pengurangan sebesar 50% dari penghasilan bruto. Yang disebut 50% ini disebut normal penghasilan neto atau NPN. Jadi, karena penghasilan brutonya tadi adalah 1.500.000, maka 50% yang NPN tadi kan 50%. 50% kita kalikan 1.500.000, maka akan mendapatkan hasil 750.000. Itu adalah pengurangannya. Untuk PPh 21-nya, karena dia memiliki NPWP dan penghasilannya tidak
berkesinambungan, maka tarifnya hanya 5%, sesuai dengan keterangan tarif pajak wajib pajak. Eh, bukan. Sesuai dengan dasar pengenalan pajak. Maka untuk PPh 21 PPh 21 per sesinya Rudi, 5% dikali 750.000 sama dengan 37.000 per sesi. Maka PPh 21 yang harus dikeluarkan Rudi selama apabila dia menerima honor adalah 37.000 yang harus dikeluarkan oleh Rudi. Yang kedua, kita akan menganalisis apakah penghasilannya tidak dikategorikan tidak berkesinambungan atau berkesinambungan. Eh, Penghasilan Rudi ini dianggap tidak berkesinambungan karena dia tidak memiliki ikatan kerja yang tetap. Honor yang diterima juga hanya ketika dia mengajar, dan juga tidak ada jadwal atau kontrak berulang. Dia mengajar hanya sesuai dengan jadwal yang telah dia dapatkan waktu awal dia dia masuk ke sekolah tersebut. Dan juga dampak apabila perusahaan mengubah eh, sesi Rudi ini menjadi kontrak 3 bulan, maka Rudi ini dianggap pegawai, tidak tetap harian. Kalau tadi tidak bisa dianggap pegawai karena dia itu tidak mengajar selama satu tidak tidak bisa disebut pegawai karena dia tidak memiliki kontrak dengan sekolah tersebut. Dan juga perhitungan pegawainya tadi tidak akan dihitung per hari. Tadi itu kan kita menghitung per hari. Per hari dia ngajar 10 hari, 10 kali, maka dia cuma mengajar 10 hari. Apabila perusahaan mengubah dia menjadi kontrak 3 bulan, maka kita hitungnya per bulan, bukan per hari lagi. Dan PPh 21-nya akan dihitung per bulan dan tidak per sesi. Tadi itu kan per sesi. Mana di sini? Kita menghitungnya per sesi, bukan per bulan. Apabila dia kontrak selama 3 bulan, maka akan dihitung per sesi. Dah, maka itulah kesimpulan pada soal nomor 5. Selanjutnya kita akan masuk kepada soal terakhir, yakni soal nomor 6, tentang pegawai honorium, yakni panitia kegiatan. Soalnya, Lia menerima honor sebesar 6 juta, belum dihapus ya. Lia menerima honor sebesar 6 juta sebagai panitia seminar yang mana ini hanya sekali bayar. Status Lia ini tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Lia memiliki NPWP, maka tugas kita di sini adalah untuk menghitung PPh 21 yang dipotong atas honorium Lia. Dan yang kedua, analisis perbedaan jika Lia menjadi pegawai tetap. Pada kasus ini, kita memiliki data yakni Lia ini statusnya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. NPWP-nya ada, honornya adalah sebesar 6 juta. Maka, untuk PPh 21-nya, kita akan mencari penghasilan brutonya terlebih dahulu. Aduh. Penghasilan brutonya terlebih dahulu. 6 juta tadi, karena hanya sekali bayar, maka penghasilan bruto Lia adalah 6 juta. Per sekali bayar itulah. Pengurangannya, sama seperti soal-soal kita sebelumnya, pengurangan itu 50, 50%. 50% ini kita kurangkan dengan penghasilan bruto. Penghasilan brutonya adalah 6 juta. 50% dikurang 6 juta adalah 3 juta. Jadi penghasilan kena pajak Lia adalah 3 juta. Dan PPh 21 karena dia memiliki NPWP, maka PPh 21-nya adalah 5%
dikali 3 juta sama dengan 150.000. Jadi, PPh yang dipotong dari honorium Lia adalah 150.000 per sekali bayar tersebut. Selanjutnya kita akan menganalisis apabila Lia merupakan pegawai tetap. Apabila apabila Lia menjadi pegawai tetap, maka penghasilan 6 juta tadi akan kita setahunkan, bukan kita per sekali bayar tadi. Dan juga PTKP tahunannya juga akan kita hitung. Tadi kan kita hanya menghitung pengurangan penghasilan bruto dan PPh 21 secara singkat karena Lia cuma menerima gaji selama 1 kali. Tetapi apabila dia menjadi pegawai, maka PTKP-nya akan dihitung per tahun. Dan juga pajak tahunan Lia bisa lebih kecil dari ini karena Lia memiliki NPWP. Baiklah teman-teman, mungkin hanya segitu pembahasan saya tentang 6 buah soal ini. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.